Wanita-wanita ini sangat terbuka, sehingga mereka akan menyebutkan hal-hal yang tidak pantas untuk beberapa penonton. Oleh karena itu, video ini tidak cocok untuk Bersikaplah anak-anak. terbuka. Kami percaya pada Yesus, tetapi kami tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Saya yakin kamu percaya bahwa ada seseorang bernama Yesus, bukan? Saya pikir itu mungkin seorang pria bernama Yesus. Ya, benar sekali, tetapi Dia bukan Tuhan. Kami setuju denganmu. Kami percaya ada seorang manusia bernama Yesus, dan Dia adalah orang yang baik. Dia mengajarkan kita hal-hal yang baik. Dia adalah seorang nabi, tetapi bukan Tepat sekali. Tuhan. Kita sependapat. Ya, apakah kamu memiliki Alkitab? Kami mempelajari Alkitab dan melihat kontradiksi di dalamnya. Jadi, seperti yang kalian katakan, kami memiliki keyakinan yang sama, bahwa seiring waktu berlalu, orang mulai mengubah hal-hal dalam Alkitab. Alkitab ini penuh dengan kontradiksi. Benar sekali. Ini mengerikan karena, maafkan saya, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Saya hanya percaya bahwa Yesus yang kita kenal sekarang mungkin bukan Yesus yang Dan sebenarnya kami dulu. setuju. Yesus yang kita kenal sekarang Itu bukan Yesus yang sebenarnya. adalah Yesus yang dibentuk oleh masyarakat atau sistem Saya setuju denganmu, yang direkayasa. untuk mengendalikan orang-orang, Saya sangat setuju denganmu. Kita berada di halaman dan yang saya juga sama. percaya bahwa agama diciptakan untuk mengendalikan masyarakat. Saya benar-benar percaya itu. Ini adalah titik di mana kita mungkin berbeda Tidak. pendapat. Kami setuju karena saya pikir agama yang dibuat manusia diciptakan untuk mengendalikan orang. Dan kami setuju, tetapi Islam adalah agama yang sangat unik karena Islam mengajarkanmu tentang hubungan langsung antara kamu dan penciptamu. Di Katolik, jika kamu berbuat dosa, apa yang kamu lakukan? Kamu pergi ke pendeta, bukan? Kamu mengatakan, ampuni aku Bapa karena aku telah berdosa, bukan? Tapi di dalam Islam, kami tidak melakukan itu. Dalam Islam, jika kamu punya dosa, kamu langsung menuju kepada Allah. Kamu percaya ada pencipta, bukan? Karena kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Benar. Itu antara kamu dan Allah, bukan? Benar sekali. Tidak ada yang tahu. Hanya kamu dan Allah. Saya banyak mendengarkan, saya suka fisika. Saya juga suka Saya fisika. suka fisika. Ada banyak ilmu dalam Islam. Baiklah, Jika kamu melihat ajaran Kristen, kamu akan sering menemukannya. Atau ajaran Yahudi, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, seperti usia bumi. Menurut para peneliti Alkitab, mereka mengatakan sekitar 10.000 tahun. Nah, itu mustahil. saya bertemu dengan seorang saksi Yehova. Dan dia bilang umurnya 49 Kami punya tahun. batu. Kamu bisa menguji karbonnya lebih tua dari itu. Dan kami telah menemukan manusia Benar, tulang-tulang lebih tua dari berasal itu. dari, Lebih dari 49.000 tahun, ya, Islam tidak mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Islam dan ilmu pengetahuan berjalan bersama-sama. Fakta, selama bukan kamu teori. merasa baik-baik saja, beberapa orang membutuhkan agama. Beberapa orang benar-benar membutuhkannya. Beberapa orang tidak membutuhkan agama. Saya tidak membutuhkan Tetapi kamu agama. memiliki hubungan dengan Tuhanmu, bukan? Tidak, saya Penciptamu. tidak memilikinya. Spiritualitas saya bisa berasal dari melukis. Spiritualitas saya bisa berasal dari teman-teman saya, bisa juga berasal dari membaca. Inilah spiritualitas saya. Saya tidak membutuhkannya, karena saya tidak tahu. Sejak saya kecil, mereka bilang, ada Tuhan. Tetapi itu yang mereka katakan. Apakah saya dilahirkan dengan pemikiran ada Tuhan? Tidak, saya tidak dilahirkan begitu. Seseorang menanamkan gagasan bahwa ada Tuhan dalam pikiran saya. Dan inilah yang diajarkan Islam, bahwa manusia memiliki fitrah. Namun kemudian orang tua mereka membawa mereka ke agama-agama Ya. tertentu. Mereka mengajarkan anak-anak ini, dan itu, dan ini, dan itu. Mereka benar-benar mencuci otak anak-anak, benar. Pada awalnya, kamu dicuci otaknya, karena kamu ingin mereka percaya apa yang kamu Sebaliknya, inginkan. kamu harus mendidik mereka, bukan mencuci Mendidik otak mereka mereka. itu hal Pikirkan lain. tentang ini. Kita memiliki lingkungan yang indah, yaitu dunia. Ya, Kamu memiliki keseimbangan yang sempurna, baiklah, bukan? Tentu tidak saja. semuanya hancur. Ingatlah bahwa ada kekacauan. Tapi pikirkan tentang ini. Ini semacam kekacauan. Alam semesta ini tidak sempurna. Pikirkan tentang lingkungan tempat kamu tinggal, di bumi. Tidak ada keseimbangan. Biar saya tanyakan padamu tentang bumi. Kita punya gempa bumi, kita punya badai. Tidak semuanya seimbang, Tentu saja. ada banyak bencana. Biar saya ajukan pertanyaan. Jika bumi bergerak 1 inci jauh dari porosnya,
Apa yang akan terjadi? Tidak akan ada bumi lagi karena pergeseran 1 inci. Jika bergerak 1 inci lebih dekat, kita akan terbakar. Saya tahu. Jadi ini sangat sempurna. Ya, Sekarang, jika kamu melihat lapisan ozon, sinar matahari akan membakar kita. ya. Tapi ada ozon, bukan? Yang menyaring dan yang kita hancurkan. Hal yang mengerikan yang kita lakukan. Tapi itu dulunya sempurna. Kita merusaknya. Itu Benar. tidak seharusnya. Sebagai Muslim, kita percaya bahwa kamu harus Ponselmu melindunginya. merusaknya. Benar. Kamu dan saya harus menyingkirkan ponsel kita dan hidup di gunung. Saya setuju denganmu. Jadi mari kita kembali ke lapisan ozon. Jika terbakar, kita semua akan mati. Ya, Dan jika menjadi terlalu kuat, kita tidak akan mendapatkan panas matahari. Dan kita semua akan membeku. Ini juga sangat sempurna, bukan? Sekarang pikirkan tentang ini. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tanaman mengambil karbon dioksida. ya. Ini sangat sempurna. Pria yang ada di sana, Kita tidak membicarakan mereka. saya pernah jadi salah satu Maaf. dari mereka. Tapi saya keluar. Kamu beruntung. Saya keluar ketika saya berusia 50 tahun. Menakjubkan. Kamu tidak terlihat seperti 50 Sekarang tahun. saya 60 Benarkah? tahun. Apa yang kamu makan? Saya menjaga diri sendiri. Bagus. Bisakah saya mengambil satu Silakan. dari ini? Silakan ya, ambillah satu. Suami saya akan senang membaca ini. Ambil satu untuk dia. Baiklah, kamu bisa berbagi. Ambil satu juga. Dalam bahasa Spanyol, Saya akan mengambilnya dalam bahasa Silakan. Spanyol. apapun yang kamu inginkan. Saya tidak pandai dalam... Oke, saya yakin bahasa Inggrismu bagus, tetapi ini juga dalam bahasa Spanyol. Apakah itu jilbab? Hijab, ya. Wanita dalam Islam. Ini buku kecil yang Saya bagus. banyak membaca. Saya senang kamu banyak membaca. Saya membaca tentang seorang wanita yang tinggal di Arab Saudi. Dan dia adalah yang pertama kali mulai mengemudi. Luar biasa. Ini sangat menarik. Saya harap kamu pengemudi yang baik. Kamu ingin menjadi contoh yang baik, bukan? Apa yang kamu Ada bicarakan? pengemudi yang baik dan buruk di mana-mana. Itu benar. Dalam Islam, tidak ada yang melarang wanita mengemudi. Tepat sekali. Dan itulah yang dilakukan Alkitab. Itu merendahkan wanita. Ya. Tapi bukan Al-Quran. Al-Quran memperkuat wanita. Itulah sebabnya kamu Saya harus bisa memberitahumu membacanya. lebih banyak. Lain kali saya melihatmu. Saya bisa Bagus. berdebat denganmu. Kapan saja kami di Pada sini awalnya, untukmu. Tuhan. Yesus Kristus dan Roh. Tidak. Dia telah membunuh banyak orang. Ya. Banyak orang, banyak pembunuhan. Biar saya baca ini tapi, maka sekarang pergilah dan pukullah orang Amalek dan hancurkan segala milik mereka dan jangan belas kasihan kepada mereka, tetapi bunuhlah pria dan wanita, anak kecil dan bayi, lembu dan domba, unta dan keledai. Itu bukan sesuatu yang saya yakini. Itulah mengapa saya tidak percaya juga. pada Alkitab. Tetapi ketika kamu membaca Al-Quran, kamu akan menemukan spiritualitas itu. Kamu akan menemukan hubungan itu dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan, saya tidak memiliki spiritualitas Tetapi kamu karena selalu ingin lebih berkembang, tidak harus bukan? saya lebih suka. Saya bukan orang suci. Saya melakukan beberapa kebaikan. Tentu Dan saja kita kadang-kadang semua begitu. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita bahwa setiap anak Adam melakukan kesalahan. Tetapi yang terbaik dari mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Jadi kita semua melakukan kesalahan. Tapi pikirkan ini, kamu sudah menjadi orang yang spiritual, tetapi kamu selalu bisa meningkatkan itu. Mungkin saya pandai bermain basket, tapi saya selalu bisa meningkatkan keterampilan saya, bukan? Jadi selalu baik untuk membaca. Senang bertemu denganmu. denganmu juga. Kami tidak berjabat tangan. Sebagai bentuk penghormatan, Kenapa? Ceritakan lebih banyak tentang kami itu. memiliki istilah menghormati wanita. Jadi kami tidak ingin menyalahgunakan tubuh wanita atau menyentuhnya. Beberapa orang, itulah masalahnya. Dalam Islam, dimulai dengan tidak menyentuh kecuali kamu memiliki hubungan Jadi keluarga. siapa yang kamu sentuh? Apakah kamu Tidak, menyentuh istri saya, ibu pria? saya, dan saudara perempuan saya. Tidak masalah dengan pria. Karena dengan pria, kamu tidak memiliki, kecuali kamu aneh. Tidak ada godaan yang dimulai. Dengar, saya menghormati kaum gay. Saya pikir mereka adalah orang-orang seperti saya dan kamu. Tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka orang Biar saya baik. ajukan pertanyaan. Mereka adalah manusia, dan kita setuju. Mereka bisa menjadi baik dan buruk dalam interaksi mereka. Seperti saya dan kamu. Tentu saja. Siapa yang paling banyak membunuh? Bukan kaum gay. Para pembunuh yang paling banyak. Saya tidak tahu apakah ada penelitian yang dilakukan tentang hal itu. Saya tuh yakin banyak gay di militer yang membunuh banyak orang. Tapi mari kita kembali ke alam saja.
Kamu percaya pada alam, bukan? Ya, Sebagai manusia, salah satu tanggung jawab dasar kita adalah memiliki anak. Untuk melanjutkan keturunan manusia, bukan? Maksud saya, jika kita manusia tidak memiliki anak, maka manusia akan punah, bukan? Setiap jenis lebah, laba-laba, dan singa ingin... bisa disebut begitu. Bahwa tujuan dari berhubungan seks adalah reproduksi. Bagus, dan saya setuju sepenuhnya. Sekarang hanya pikirkan tentang itu. Apa yang kamu katakan ketika kamu setuju bahwa tujuan dari hubungan seksual adalah untuk memperbanyak Itu keturunan adalah manusia? salah satu tujuannya. Ada sedikit kesenangan juga, tapi kita akan kesampingkan Tepat itu. sekali. Jika kamu melakukan hubungan seksual sesama jenis, apakah itu meningkatkan ras? Baiklah, tapi biarkan saya memberitahu kamu, itu adalah hidupnya. Tentu saja, tentu saja. Tentu saya setuju Tidak denganmu, ada yang berhak mengkritik atau menghakimi siapapun. tapi kita harus sepakat bahwa ini bukan cara yang alami, bukan? Mungkin tidak. Baiklah, kita setuju. Ini hanya gaya hidup yang Itu berbeda. terserah mereka. Semua orang harus bahagia. Hidupmu adalah hakmu. Saya tidak akan melakukannya Benar untukmu. sekali. Jika saya ingin bersama dia secara seksual, saya akan melakukannya, tapi saya tidak begitu. Saya punya suami, atau dia. Saya tidak tahu. Dia sedang mencari suami. Apa pendapatmu tentang Saya sudah itu? menikah, maaf. Tapi jika kamu memikirkan apa yang kamu katakan bahwa tujuan dari hubungan seksual terbuang dalam homoseksualitas, karena itu tidak alami. Saat ini, itu adalah pilihan mereka. Kita tidak mengatakan, siapapun Kamu kamu. menjadikannya masalah moral. Tidak, itu tidak bermoral. Ini adalah alam. Kita tidak berbicara tentang keyakinan agama. Saya dan Anda setuju bahwa ini adalah tujuan, bukan? Dan kami setuju bahwa itu bukan Itu satu-satunya bukan. tujuan. Kamu harus menunjukkan cinta. Itu juga kebutuhan. Tentu saja. Wanita memiliki kebutuhan dan pria memiliki kebutuhan. Mereka menginginkan orgasme, dan wanita juga menginginkan orgasme. Saya harap begitu. Karena pria tidak seharusnya memuaskan dirinya sendiri tanpa tubuh Seharusnya wanita dua arah. dengan teriakan kenikmatan, dan dia seharusnya menikmati Islam itu. mengajarkanmu itu. Islam mengajarkan wanita bahwa mereka juga memiliki hak-hak seksual. Dan ini adalah kesepakatan di antara kita. Itu bagus. Tetapi sekali lagi, dengan segala kesenangan itu, tujuan utamanya lagi adalah untuk memperbanyak keturunan manusia. Kita sedang membicarakan tentang alam. Di alam, ya, kita manusia juga bagian dari alam. Bukan hanya itu, Tetapi itu adalah tujuan utama, bukan? Kalau tidak, orang bisa bersenang-senang sendiri. Tetapi pada akhirnya, hubungan seksual ini untuk memperbanyak keturunan manusia. Jika tidak, bayangkan jika seluruh dunia menjadi homoseksual. Kita semua akan berhenti ada. sekarang dengan ponsel kita dan semua polusi, itu lebih buruk daripada homoseksualitas. Itu menghentikan reproduksi. Oke, saya tidak tahu apakah itu lebih Kita buruk, sedang tapi saya... menuju akhir kehidupan. Dengan semua yang kita lakukan terhadap bumi ini, saya pikir kita berada di jalur untuk mengakhiri kehidupan Dan itu buruk. manusia. Mereka tahu cara bertahan hidup. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Senang berbicara denganmu Kapan kamu ada di sini? setiap hari Minggu. Saya akan datang lagi. Silakan, kapanpun kamu mau. Apa yang kamu tunjukkan padaku? Di sini, saya bisa mendapatkan perjanjian baru untukmu. Bagus, bagus. Karena saya lupa, saya akan menyimpannya di ponsel saya. 1 Samuel 3:15. Saya ingin memotret itu. Terima kasih. Terima kasih. 1 Samuel 3:15. Baiklah. Saya bisa menunjukkan lebih banyak kepadamu. Ada banyak. Lihat semua ini. Bisakah saya mengambil ini juga? Ya, tolong. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, dan jika seorang pria tidur dengan pria lain, seperti dengan seorang wanita, mereka berdua melakukan kekejian. Mereka harus dihukum mati. Darah mereka Ini atas gila. mereka. Saya tidak menghormati Alkitab. Saya setuju denganmu. Saya sangat terbuka. Biar saya tunjukkan di perjanjian baru sekarang, ini adalah perjanjian baru.
Di Perjanjian Baru juga? Ya, ya. Di mana kamu dilahirkan? Saya lahir di Pakistan. Pakistan? Tapi saya datang ke sini ketika saya sangat muda. Dan sekarang di Lukas, Perjanjian Baru, Yesus berkata, "Tetapi musuh-musuhku, mereka yang tidak ingin aku memerintah atas mereka, bawalah mereka ke sini dan bunuh mereka di depanku." Itu dari Lukas. Tidak. Seseorang bilang menghancurkan tes-tes. Hal-hal mengerikan dan mengerikan Ini ini ada di dalam Perjanjian Baru. Misalnya, tentang wanita yang bercerai, dia mengatakan siapapun yang menikahi wanita yang bercerai telah melakukan perzinahan. Kamu tidak bisa menikahi wanita yang bercerai di Perjanjian Baru. tahu Lalu Yesus itu. mengajarkan kebencian di sini dalam Perjanjian Baru. Dia berkata, "Jika ada yang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, saudarinya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa Di mana menjadi itu? muridku." Itu dari Lukas. Karena ayah saya masih salah satu dari Silakan mereka. berbicaralah dengannya. Ya, usianya 90 tahun. Masih berbicara dengannya, belum terlambat. Tepat sekali. Lihat ini. Saya akan menunjukkan satu lagi sebelum Satu kamu lagi. pergi. Yesus berkata dalam Perjanjian Baru, "Jangan berpikir aku datang untuk membawa damai ke bumi. Aku tidak datang untuk membawa damai, melainkan benar. pedang." Kita butuh kedamaian. Kita butuh kedamaian, simpan pedangnya. Saya juga pernah datang ke Dubai. Terima kasih banyak. Semoga harimu menyenangkan. Tolong Bagaimana baca. saya mengucapkan selamat tinggal? Assalamualaikum. 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 Begitulah cara menyapa dan cara mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja kamu bisa pergi kemana saja. Assalamualaikum. Terima kasih.